Silsilah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1045 Masehi. Semenjak berdirinya Kerajaan Kediri terdapat 9 raja yang berkuasa. Berikut ini raja-raja Kerajaan Kediri yang tercatat. Silsilah Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042. Samarawijaya memiliki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri pada masa kekuasaan Raja Airlangga dan raja-raja sebelum Airlangga. Jabatan ini yang paling tinggi setelah raja. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Akhir pemerintahan dari Raja Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Dan yang kedua, Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jayawarsa naik takhta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Dalam prasasti ini dikisahkan jika Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya, bahwa dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Jayawarsa turun takhta. Yang ketiga, Raja Bhameswara. Raja Bhameswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Raja Bhameswara banyak catatan yang ditemukan. Dalam catatan tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang sangat baik. Tidak diketahui kapan Raja Bhameswara turun takhta. Yang keempat, Sri Jayabhaya. Dari catatan yang ada, Sri Jayabhaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Pada masa pemerintahannya Jayabhaya, Kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh takhta Airlangga. Dalam pemerintahannya, Jayabhaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dari pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi, rakyat Kediri kehidupannya terjamin. Selanjutnya yang kelima, Sri Sarweswara. Raja Sri Sarweswara memerintah pada tahun 1159 sampai 1161. Sri Sarweswara adalah salah satu raja Kediri yang terkenal sebagai raja yang sangat religius dan juga berbudaya. Sebagai raja yang taat agama dan budaya, Prabu Sarweswara memegang teguh dengan prinsip Tatwam Asi. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Sarweswara turun takhta. Yang keenam, Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Hanya sedikit catatan yang bisa diketahui tentang raja ini. Dari prasasti jaring tersebut, kekuasaan Sri Aryaswara dilanjutkan oleh Raja Sri Gandra. Yang ketujuh, Sri Gandra. Raja Sri Gandra berkuasa pada 1811 Masehi. Masa kepemimpinannya Raja Sri Gandra terkutip dalam Prasasti Jaring 1181 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Tidak diketahui kapan pastinya berakhirnya pemerintahan Raja Sri Gandra. Yang ke-8, Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah raja ke-7 dari Kerajaan Kediri. Di masa pemerintahannya, Sri Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Salah satunya adanya kitab Smaradhana karangan dari MPU Darmaja. Dan yang terakhir, Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi hingga 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan kerajaan Tumapel atau Singasari. Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu ingin disembah sebagai dewa.
Kaum Brahmana menentang keputusan tersebut. Mereka memilih lari dan meminta bantuan dari kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Mengetahui hal ini, Raja Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel dan dalam pertempuran tersebut pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri, namun sayangnya nasibnya tidak diketahui. Sejak saat itu kekuasaan kerajaan Kediri berakhir dan menjadi kekuasaan Tumapel. Sumber-sumber sejarah kerajaan Kediri terdiri dari prasasti dan candi, seperti prasasti Siraketing, prasasti Ngantang, prasasti Kamulan, dan prasasti Jaring. Dan juga terdapat candi seperti Candi Penataran, Candi Gura, Candi Mirigambar, dan Candi Tuban. Jadi mari ikuti penjelasan tentang sumber-sumber sejarah kerajaan Kediri. Prasasti peninggalan kerajaan Kediri. Prasasti yang pertama, Prasasti Siraketing. Prasasti Siraketing ditemukan di pedesaan Siraketing, Ponorogo. Prasasti ini berisi tentang Jayawarsa yang memberikan penghargaan berupa tanah kepada rakyat desa karena dianggap berjasa. Prasasti yang kedua, Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang ditemukan di Ngantang, Malang. Isi prasasti Ngantang adalah mengenai pemberian hadiah oleh Jayabaya untuk rakyat desa Ngantang berupa tanah dan dibebaskan dari pajak karena rakyat desa telah berbakti kepada Kediri. Prasasti ketiga, Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan terletak di Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur, yang diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Kertajaya, yaitu sekitar tahun 1116 Saka atau 1194 Masehi. Prasasti Kamulan berisi bukti berdirinya wilayah Trenggalek, di mana di dalam prasasti ini terdapat kata Kediri yang diserang oleh kerajaan dari wilayah timur. Prasasti keempat, Prasasti Jaring. Prasasti Jaring ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles di Dusun Jaring, Blitar. Di prasasti tersebut tertulis aksara Jawa kuno yang memiliki angka tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi, yang berisi tentang harapan penduduk Duku Jaring yang menerima anugerah Sima Jaring sebagai bentuk balas jasa atau bakti penduduk pada raja. Candi peninggalan kerajaan Kediri. Candi yang pertama, Candi Penataran. Candi Penataran peninggalan kerajaan Kediri adalah candi yang terbesar dan termegah. Seperti bangunan suci lainnya, candi ini difungsikan sebagai tempat memuja gunung. Letak Candi Penataran ada di lereng Gunung Kelut bagian barat daya. Lebih tepatnya berada di bagian utara kota Blitar. Candi yang kedua, Candi Gura. Candi Gura ditemukan pada tahun 1957 di Kecamatan Gura, Kediri, Jawa Timur. Candi ini terletak sekitar 2 km dari lokasi Candi Tondowongso, membuat sebuah pemikiran bahwa kedua candi ini menjadi satu komplek besar. Ada kesamaan antara kuil Gura dan kuil Tondowongso, di mana ada arca Brahma, Chandra, Surya, Yoni, dan Nandi. Candi yang ketiga, Candi Mirigambar. Candi Mirigambar pertama kali ditemukan di sebuah ladang di kota Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur. Diperkirakan pembangunan candi didirikan antara 1214 dan 1310 Saka pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Candi ini juga memuat kisah Panji yang berkisah mengenai para ksatria Jawa kuno. Candi keempat, Candi Tuban. Candi Tuban letaknya sekitar 500 meter dari Candi Mirigambar. Ketika ditemukan, kondisi candi ini hanya tinggal pondasinya saja. Karena tidak adanya dana untuk dibangun kembali, maka candi ini ditimbun tanah kembali. Letak Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu termasuk dalam bagian Kerajaan Mataram kuno yang ada di Pulau Jawa bagian timur. Pusat pemerintahannya ada di Kota Daha atau yang biasa dikenal sebagai Kota Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang terdapat di Jawa sebelah timur antara tahun 1042 sampai 1222 yang berpusat di Kota Daha atau yang sekarang disebut dengan Kota Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang ada di Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Kediri yaitu terjadi selama masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu sekitar tahun 1135 sampai dengan 1159 Masehi. Ini penjelasan singkat masa
kejayaan Kerajaan Kediri. Latar belakang kemunculan Kerajaan Kediri dimulai dari pembagian Kerajaan Kahuripan yang dilakukan oleh Raja Airlangga. Menjelang akhir pemerintahannya, putranya yang bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Karasakan saling memperebutkan tahtanya. Raja Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi kekuasaannya menjadi dua, yakni Jenggala dan Panjalu. Kerajaan Panjalu Kediri diberikan kepada Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala Kahuripan dipimpin Panji Karasakan dengan ibu kotanya di Kahuripan. Jadi, pendiri Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Kediri tidak terlalu luas, yaitu Kediri dan Madiun. Kerajaan Jenggala mencakup wilayah Malang dan Sungai Brantas. Setelah berdiri hampir selama 2 abad lamanya, kerajaan Hindu ini mengalami keruntuhan pada masa Kertajaya. Aspek kehidupan Kerajaan Kediri. Ada aspek kehidupan agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya seperti berikut. Kehidupan politik. Raja pertama Kediri adalah Samarawijaya. Selama menjadi Kediri, Samarawijaya selalu berselisih paham dengan saudaranya, yaitu Mapanji Karasakan yang berkuasa di Jenggala. Keduanya merasa berhak atas seluruh tahta Raja Airlangga, Kerajaan Medang Kamulan. Akhirnya perselisihan tersebut menimbulkan perang saudara yang dimana peperangan tersebut dimenangkan oleh Samarawijaya dan berhasil menaklukkan Jenggala. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Saat itu wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan selama menjadi Raja Kediri. Jayabaya berhasil kembali menaklukkan Jenggala yang sempat memberontak, dan keberhasilannya tersebut diberikan dalam prasasti Hantang yang berangka tahun 1135. Sebagai kemenangan atas Jenggala, nama Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuddha. Selain itu, untuk menunjukkan kebesaran dan kewibawaan sebagai Raja Kediri, Jayabaya menyatakan dirinya sebagai keturunan Airlangga dan titisan Dewa Wisnu. Namun, pada masa pemerintahan Kertajaya, Kerajaan Kediri memulai mengalami kemunduran yang dimana Raja Kertajaya membuat kebijakan yang tidak populer dengan mengurangi hak Brahmana. Kehidupan agama. Masyarakat Kediri memiliki kehidupan agama yang sangat religius. Mereka menganut ajaran agama Hindu Siwa. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalan arkeolog yang ditemukan di wilayah Kediri, yakni berupa arca-arca di Candi Gura dan Candi Tondowongso. Para penganut agama Hindu Siwa menyembah Dewa Siwa karena mereka mempercayai bahwa Dewa Siwa dapat menjelma menjadi Siwa Mahadewa, Maheswara, Dewa Mahaguru, dan Makala. Kehidupan ekonomi. Perekonomian di Kediri bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian yang baik di sekitar Sungai Brantas. Pertanian menghasilkan banyak beras dan menjadikan komoditas sektor perdagangan Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Perdagangan Kediri memiliki peran penting dalam perdagangan di wilayah Asia. Mereka memperkenalkan rempah-rempah di perdagangan dunia. Selanjutnya, rempah-rempah dibawa ke India, Teluk Persia, Laut Merah. Dengan demikian, melalui Kediri, wilayah Maluku mulai kenal dalam lalu lintas perdagangan dunia. Kehidupan sosial budaya. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah teratur. Berdasarkan kedudukannya dalam pemerintahan, masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut. 1. Golongan masyarakat pusat, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. 2. Golongan masyarakat tani, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan wilayah tani. 3. Golongan masyarakat non-pemerintahan, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi. Kehidupan budaya Kerajaan Kediri Taruma dalam bidang sastra berkembang pesat, di mana di Kediri dikenal adanya wayang panji. Beberapa karya sastra yang terkenal sebagai berikut.
A. Kitab Bharatayuddha. Kitab Bharatayuddha ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Janggala. B. Kitab Krishnayana. Kitab Krishnayana ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara, isinya mengenai perkawinan antara Krishna dan Dwi Krupmini. C. Kitab Samaradhana. Kitab Samaradhana ditulis pada zaman Raja Kamiswari oleh Empu Dharmaja. Kitab isinya menceritakan tentang sepasang suami istri, Samara dan Rail, yang tertekan dan mati terbakar oleh api dahana. D. Kitab Lubdaka. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakum pada zaman Raja Kamiswara, isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang sudah banyak sekali membunuh. Wih, mungil banget. Namanya siapa? Jeffrey Nicole. Jatuh. Prasasti Sirakating. Tembak, do.